Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka di mana saja berada. Salam sejahtera, salam kebajikan. Untuk sesi keempat atau pertemuan keempat dari mata kuliah kita manajemen pemasaran, saya akan memberikan sedikit pencerahan ya berupa bagaimana perilaku konsumen di dalam mereka nanti akan membeli atau menggunakan produk atau jasa kita. Seperti teman-teman ketahui, kadang-kala perilaku ini sangat menentukan ya apakah mereka jadi membeli atau menggunakan produk atau jasa kita. Secara keilmuan, perilaku konsumen itu bisa diidentikan dengan suatu persepsi bahwasanya perasaan mental konsumen ya, perasaan emosional konsumen ya, dan tindakan-tindakan mereka secara individu ya di dalam melakukan serangkaian kegiatan dari pertama memilih suatu produk. Tentunya memilih ini mereka akan mencari atau menjaring informasi terlebih dahulu kira-kira atau produk atau jasa apa yang akan mereka butuhkan ya. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembelian ya, di mana proses pembelian ini adalah suatu harapan bersama dari para produsen ya, baik produk maupun jasa. Kemudian bagaimana nanti konsumen ini bisa menggunakan produk atau jasa yang sudah dibeli atau digunakan, dan yang terakhir bagaimana nanti konsumen ini bisa mengatur ya produk yang sudah dibeli ataupun jasa yang sudah digunakan dalam kerangka apa ya mereka menggunakan jasa atau produk yang sudah mereka beli, tentunya untuk memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan sehari-hari atau mungkin keinginan mereka ya pada saat itu, baik pada saat jangka pendek maupun jangka menengah dan jangka panjang. Karena itu kita harus tahu bagaimana perilaku konsumen kita bisa siasatin dengan baik ya. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa konsumen itu akan membeli suatu produk atau menggunakan jasa kita dengan prinsip 5W dan 1H. Ya, W yang pertama adalah what ya. Artinya produk atau jasa apa yang mereka ingin atau perlukan untuk digunakan ya saat sekarang ya. Kemudian prinsip Y yang kedua, why ya, kenapa kita atau mereka memerlukan produk kita ya atau jasa kita. Kemudian yang ketiga adalah kira-kira where, mereka bisa dapatkan produk kita di mana ya. Kemudian when, pada saat kapan kira-kira mereka butuhkan ya. Dan kemudian yang terakhir who, kira-kira siapa ya, atau produk siapa atau jasa siapa yang kira-kira bisa mereka gunakan. Nah, inilah 5 pertimbangan yang konsumen akan menjadi pertimbangan di dalam nanti membeli atau menggunakan jasa kita. Ditambah satu lagi dengan how itu bagaimana caranya. Apakah bisa dengan membeli offline atau online, ataukah bisa dengan membayar cash atau cashless dan sebagainya. Nah, itu yang teman-teman perlu harus pahami. Nah, terakhir bahwasanya mereka bisa membeli atau menggunakan produk kita karena terpengaruh oleh dua hal. Yang pertama adalah karena adanya stimulus atau kekuatan lingkungan. Kekuatan lingkungan itu apa? Misalnya dari kolega, dari keluarga, dari lingkungan ya, sehingga mereka merekomendasikan atau mereferensikan suatu produk atau jasa yang akan dibeli. Dan yang terakhir adalah faktor individu. Faktor individu itu faktor dari konsumen yang punya persepsi terhadap suatu produk atau barang yang sebenarnya yang ia inginkan ya, atau mungkin karena pengetahuan ya konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang ingin digunakan. Demikian, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.